Coba deh bayangin, kalau Al-Quran nggak pernah dikumpulin jadi satu mushaf, kira-kira gimana ya kita cara bacanya? Dan di video kali ini aku bakal cerita gimana proses luar biasa and very unexpected banget sampai lahirnya Mushaf Utsmani. Oke, kita start dari zaman Rasulullah SAW. Jadi waktu itu Al-Quran memang sudah ada, tapi belum berbentuk satu buku utuh seperti sekarang. Setelah wahyu turun, Rasulullah langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Ada yang langsung menghafalkan, ada juga yang langsung menulisnya. Nah, salah satu penulis wahyu yang paling terkenal adalah Zaid bin Thabit. Menariknya lagi nih, media tulis waktu itu tuh masih sangat sederhana, mulai dari pelepah kurma, kulit hewan, tulang belikat unta, sampai batu-batuan. Basically, ayat-ayat Al-Quran tuh pada dasarnya emang sudah terdokumentasi, tapi masih tersebar di berbagai media dan belum disusun menjadi satu mushaf utuh. Kenapa belum dibukukan? Ya, karena wahyu masih terus turun, sehingga proses penyusunannya memang belum bisa dilakukan sampai setelah wahyu itu selesai diturunkan. Logikanya nih ya, kalau misalkan kita mau nyusun satu buku, tapi isi bukunya tuh masih belum lengkap, besok ada bab baru, besok nambah lagi, lusa nambah lagi, kan gak mungkin kita langsung jilid satu buku. Nah, begitu juga Al-Quran. Ketika Rasulullah masih menerima wahyu dan ayat-ayat Al-Quran tuh masih terus turun, Al-Quran belum bisa dibukukan menjadi satu mushaf seperti sekarang. Oke, fast forward ke masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, terjadi perang Yamamah, di mana perang ini menyebabkan para penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada. Nah, hal ini membuat sahabat Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau berpikir, kalau para penghafal Al-Quran terus berkurang, bagaimana nanti keaslian Al-Quran tetap terjaga? Dan akhirnya sahabat Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. At first, Abu Bakar sempat ragu, karena Rasulullah sendiri belum pernah memerintahkan hal tersebut. Tapi setelah mempertimbangkan manfaatnya bagi umat Islam, beliau akhirnya setuju. Lalu dipilihlah Zaid bin Thabit sebagai ketua tim pengumpulan Al-Quran. And this is interesting part, ini tuh part yang paling menarik banget, karena prosesnya emang benar-benar ketat. Zaid tidak hanya mengandalkan hafalan para sahabat, tetapi beliau juga mencocokkan ayat Al-Quran dengan catatan wahyu yang pernah ditulis di hadapan Rasulullah, serta memastikan ada saksi dari para sahabat. Setelah selesai, lahirlah mushaf pertama yang berhasil dibukukan pada masa Abu Bakar. Kemudian mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut move ke Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putrinya, yakni Hafsah binti Umar. Oke, next kita ke masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, Islam berkembang sangat pesat dan menyebar ke berbagai wilayah. The problem is, setiap daerah tuh memiliki dialek bacaan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan timbulnya perdebatan, bahkan hampir memicu perselisihan. Melihat kondisi tersebut, sahabat Utsman mengambil langkah yang sangat penting. Beliau meminjam mushaf yang disimpan oleh Siti Hafsah, kemudian membentuk kembali tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Tugas mereka adalah menyalin mushaf tersebut menggunakan dialek Quraisy, yaitu dialek yang digunakan saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Setelah selesai disusun kembali, beberapa salinan dikirim ke berbagai wilayah Islam seperti Mekah, Kufah, Syam, Basrah, dan Mesir. Sementara mushaf-mushaf lain yang berbeda penulisannya diminta untuk tidak digunakan lagi agar umat Islam memiliki satu standar bacaan yang sama. And finally, terciptalah Mushaf Utsmani, yang mana mushaf Al-Quran yang kita baca bahkan ada yang menghafal sampai hari ini masih mengikuti standar Mushaf Utsmani. Oke, itulah tadi proses pengumpulan Al-Quran dari zaman Rasulullah, kemudian Abu Bakar, hingga terbentuklah Mushaf Utsmani. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Terima kasih.